Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, sebelum belajar, izinkan aku untuk perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Afin Azmi, dari 3B dengan NIM 2001025239. Nah, hari ini kita akan, pelajari matematika, dengan tema pengukuran panjang, oke? Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian pengukuran panjang. Nah, pengukuran merupakan sebuah proses atau sesuatu kegiatan untuk mengidentifikasikan besar kecilnya, panjang pendeknya, atau berat ringannya suatu objek. Pengukuran panjang dapat dilakukan dengan menggunakan satuan tidak baku dan menggunakan satuan baku. Lalu di sini ada pengukuran tidak baku. Nah, apa aja ya? Satuan tidak baku ini merupakan sebuah pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Nah, contohnya seperti jengkal, hasta, depa, jam pasir, tali, dan langkah. Nah, di sini sudah ada nih, teman-teman. Ada gambarnya juga, ada jam pasir, ada langkah, tongkat juga termasuk, dan gelas juga termasuk tidak pengukuran tidak baku gitu kan. Lalu di sini ada pengukuran baku. Pengukuran dengan menggunakan satuan baku merupakan sebuah pengukuran yang hasilnya tetap atau standar. Nah, di pembelajaran di sekolah SD di Indonesia lebih menggunakan pengukuran baku sistem metrik. Sistem metrik dikembangkan secara sistematis dengan memiliki standar. Nah, di sini ada alat ukur panjang, yaitu ada meteran, meteran pita. Nah, meteran pita ini berfungsi sebagai mengukur lebar atau panjangnya suatu objek gitu. Di sini ada meteran roll. Nah, fungsinya ini untuk mengukur objek yang besar, misalnya itu mengukur tanah gitu kan, luasnya tanah, atau mengukur bangunan dan lainnya gitu. Di sini ada mikrometer, mikrometer skrup. Nah, fungsi utamanya yaitu sebagai alat mengukur diameter atau ketebalan suatu benda. Nah, di sini ada selanjutnya itu ada alat ukur panjang. Nah, di sini ada mistar, penggaris. Nah, fungsinya ini untuk mengukur panjang benda seperti pensil, buku tulis, dan juga penghapus. Nah, di sini juga ada meteran. Nah, meteran ini biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari itu mengukur meja, panjangnya pintu, dan sebagainya. Nah, di sini ada jangka sorong. Nah, fungsinya juga untuk mengukur diameter benda kecil seperti skrup, baik dimensi dalam maupun dimensi luar. Gitu.
selanjutnya ini ada mengukur penggaris. Mengukur menggunakan penggaris. Nah, satuan panjang yang digunakan penggaris pada umumnya adalah sentimeter. Jadi, bisa kita lihat di sini ada gambar penggaris dengan pensil. Nah, pensil ini kita mau ngukur nih, anak-anak. Kita mau ngukur seberapa sih panjang pensil yang biasa kita gunakan gitu kan. Nah, di sini kita ukur. Cara mengukurnya itu kita lihat dari ujungnya pensil itu adalah di titik 0. Nah, jadi di titik 0 ini kita taruh ujung pensil, lalu kita lihat ujung satunya lagi. Nah, ujungnya satunya lagi ini ada di titik angka berapa gitu. Jadinya kita bisa melihat untuk panjangnya pensil tersebut ini adalah 13 cm karena titik ujungnya pensil ini ada di titik 13 gitu kan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjangnya pensil tersebut ini 13 cm. Tuh. Baik, kita lanjut ya. Contoh mengukur dengan penggaris. Nah, di sini kita mau mengukur penghapus nih. Nah, kita lihat dari ujung sini. Nah, ini dia. Ujung penghapus ini ada di titik 0. Lalu, ujung satunya lagi ada di titik 3. Maka dapat disimpulkan bahwa panjangnya suatu penghapus ini adalah 3 cm gitu. Nah, selanjutnya lagi kita bisa mengukur krayon dengan menggunakan penggaris. Kita lihat lagi ujung krayon ada di titik 0. Lalu kita lihat lagi ujung krayon ada di titik 10. Maka dapat disimpulkan bahwa panjangnya suatu krayon ini berarti 10 cm. Nah, kita next coba mengukur ini apa ya namanya? Lem ya. Nah, kita lihat di sini ada ujung lem, kita lihat kita taruh di titik 0. Lalu kita lihat lagi ujung berikutnya kita lihat ada di titik 12. Berarti dapat kita simpulkan bahwa panjangnya lem ini ada 12 cm gitu. Lalu pulpen nih. Coba kita lihat titik ujungnya ada di titik 0. Lalu kita lihat titik ujungnya ada ternyata ada di 11. Berarti panjangnya suatu pulpen 11 cm. Gitu. Gitu anak-anak. Jadi Miss harap kalian bisa mengerti ya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami ya cara mengukur menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya ada hubungan antar satuan panjang. Nah, satuan panjang ini adalah pengukuran baku panjang yang terdapat 7 satuan yang digunakan di seluruh dunia. Apa aja sih 7 satuan panjang ini? Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada 7 satuan panjang, yaitu ada km. km bisa kita artikan kilometer, lalu ada HM, bisa kita artikan sebagai hektometer, lalu ada dam, nih ada dam, bisa kita artikan sebagai dekameter, lalu ada meter, yang bisa kita artikan sebagai meter, lalu ada DM, bisa kita artikan desimeter, lalu ada cm yang bisa kita artikan sebagai sentimeter, dan ada mm yang bisa kita artikan sebagai milimeter. Jadi setiap naik satu tangga dibagi dengan 10, lalu setiap turun tangga dikali dengan 10. Nah, jadi
seumpamanya turun tangga, itu akan dikalikan 10, lalu dikalikan lagi dengan 10, setiap turun tangga ya, dikalikan lagi dengan 10. Nah, jika naik, maka akan dibagikan dengan 10, lalu jika naik lagi akan dibagikan dengan 10 lagi. Baik, teman-teman, kita akan agar mudah menghafal KM, HM, dam, meter, dan DM, CM, dan MM ini, kita mungkin enaknya mendengarkan musik ya, agar bisa menghafal dan cepat juga menghafalnya. Mari kita lihat, kita nyanyi bersama-sama. Naik tangga ukuran tangga satuan panjang. Naik tangga ukuran tangga satuan panjang. Milimeter ke sentimeter, desimeter dan meter, dekameter ke hektometer, puncaknya kilometer. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Milimeter ke sentimeter, desimeter dan meter, dekameter ke hektometer, puncaknya kilometer. Nah, baik teman-teman, bagaimana nih? Setelah kita melihat lagu dan kita juga mendengarkan dan menyimak juga, semoga makin paham ya dengan hubungan antara satuan panjang gitu kan. Dan semoga bisa menghafal juga ya teman-teman. Baik, di sini aku akan memberikan contoh soal. Nah, di sini ada soalnya 3 km kita ubah ke meter. Nah, km kan di atas ya. Nih, km ini di sini. Lalu meternya ini di bawah. Berarti kita akan turun tangga sebanyak 1, 2, 3. Nah, berarti kita akan turun tangga sebanyak 3 kali. Nah, satu kali turun tangga dikalikan dengan 10. Lalu dikalikan lagi dengan 10. Lalu dikalikan lagi dengan 10.
Nah, maka 3 km sama dengan 3 dikali 10 dikali 10 dikali 10 meter. Nah, maka dapat kita hasilkan 3 km sama dengan 3.000 meter. Lalu saya juga ada contoh soal lagi ya. Coba kita kerjakan lagi. Di sini soalnya ada 5.000 mm sama dengan meter, diubah ke meter. Nah, milimeter ini di bawah kan, teman-teman? Lihat, nah meter ini di tengah-tengah. Nah, coba kita hitung terlebih dahulu naik berapa tangga ya kira-kira? 1, 2, 3. Nah, setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10. Lalu dibagi lagi dengan 10 dan dibagi lagi dengan 10. Nah, 5.000 mm sama dengan 5.000 dibagi 1.000 meter. Nah, 1.000 meter ini hasil dari setiap tangga dibagi dengan 10, 10, dan 10. Maka 1.000 meter gitu. Nah, hasilnya 5.000 mm sama dengan 5 meter. Gitu, teman-teman. Nah, semoga sampai sini teman-teman paham ya dengan apa yang saya ajarkan. Nah, kita akhiri dengan baca doa sesudah belajar. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian dan semoga teman-teman paham dengan satuan panjang ini. Kita akhiri dengan baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Nah, gimana nih teman-teman dengan materi kali ini yang aku jelaskan? Semoga bermanfaat dan juga menambah ilmu kalian ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.